Shalom, selamat pagi buat kita semuanya dan selamat Paskah buat semua jemaat Immanuel Tanjung Morawa dimanapun kita berada. Pada pagi hari ini kita tetap menjalankan ibadah kita. Mari persiapkan hati, pikiran kita untuk mengambil waktu teduh sejenak. Saat teduh. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah yang Tuhan kita sembah sudah bangkit. Mari kita memuji Tuhan. Kristus Yesus bangkitlah. Malak-maluk bersoraklah, angkat suara dan pujilah, bumi surga beria, haleluya. Kristus Yesus bangkitlah, haleluya. Malak-maluk soraklah, Raja mulia bangkitlah, haleluya. Raja mulia bangkitlah, haleluya. Jiwaku disucikan, haleluya. Sengatmu di manakah, haleluya. Hai maut pintu ku mau ikut Yesus, haleluya. Kini ku mau ikut Yesus, haleluya. Ikut Dia maju terus, haleluya. Turutlah dan Tuhanku, haleluya. Tanggung salib sertahu, haleluya. Mari Bapak Ibu, kita bangkit berdiri. Kita tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dia bangkit bagiku, Dia mati bagiku. Kita mau bersorak-sorak, kita sambil bangkit berdiri, kita bertepuk tangan Bapak Ibu di rumah kita masing-masing. Mari kita memuji Tuhan. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, Dia Tuhan Allah penyelamatku. Amin. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, Dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, Dia Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia ada dalamku, bergerak dalam hidupku. Dia ada dalamku, bergerak di hidupku. Dia Tuhan Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya. Dia Tuhan
good to you. He is so good to me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and Jesus, oh, Jesus, He's so good to you and me. Bapak Ibu, kita masih dalam posisi berdiri. Kita akan membacakan bersama pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang yang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, kami persilakan untuk duduk kembali. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, Bapa yang kami kenal dan Bapa yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, saat ini Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur di hadapan Tuhan. Berterima kasih Bapa, karena Engkau telah bangkit bagi kami. Engkau telah hidup Tuhan, dan Engkau menyatakan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa, karya Tuhan yang sungguh luar biasa yang boleh kami nyatakan pada saat ini Tuhan. Tuhan Yesus, hati kami sungguh bersuka cita ketika kami kembali menghadap hadirat Tuhan. Tidak terbatas pada tempat dan waktu dimanapun kami berada pada saat ini. Tapi kami percaya Tuhan, Roh Kudus Tuhan hadir dimanapun tempat kami beribadah pada saat ini. Dan Engkau menyatukan kami di dalam doa-doa kami Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus yang memberkati setiap ibadah yang boleh kami jalankan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga Tuhan Yesus kami benar-benar merasakan hadirat Tuhan. Dan kami benar-benar melihat bahwa Allah bangkit, Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup. Terima kasih Bapa dalam surga. Engkau juga Tuhan Yesus berkati Tuhan firman yang akan kami dengar. Biarlah Tuhan Yesus, Bu Yeti akan menyampaikan firman ini juga Tuhan, dengan hikmat, dengan bijaksana daripada Tuhan. Boleh kami dengar, dan itu menjadi rema dalam kehidupan kami, dan kami mau lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, inilah doa dan permohonan kami, yang kami panjatkan hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kembali jemaat Tuhan, kita mengangkat pujian. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Haleluya, mari kita memuji Tuhan. Karena upah kita besar di surga ada, amin. Pasti. Yesus itulah satu-satunya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di sorga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Ku menang, ku menang, ku menang, berdarah Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan.
Yesus itulah satu-satunya. Itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar. Ku menang, ku menang, ku menang, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Rohul Kudus. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Rohul Kudus turun. Amin Bapak Ibu, haleluya, dia bangkit, dia hidup, dan Roh Kudus turun di antara kita semuanya. Kita bangkit berdiri, kita akan membacakan responsoria. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan, tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaannya. Tuhan telah menghajar aku dengan keras, tetapi Ia tidak menyerahkan aku kepada maut. Inilah pintu gerbang Tuhan, orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Bersama-sama, inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Amin. Gloria Patri. Baik Bapak Ibu, kita akan mengumpulkan persembahan. Persembahan boleh langsung diberikan kepada rekening yang sudah tertera di bawah ini, atau kita mengumpulkan di dalam satu amplop. Ketika kita beribadah kembali di gereja, kita dapat memberikannya. Kita angkat pujian, Yesus Anak Allah. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuka
sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Amin. Kita akan memberikan persembahan kita. Mohon Tuhan memberkati persembahan kami ini, agar dapat dibuatkan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Bapak Ibu, kita akan bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Beberapa topik yang akan kita bawakan di dalam doa. Yang pertama, kita bersyukur kepada Tuhan atas kebaikan Tuhan yang masih memberikan kita kehidupan, memberikan kita kesehatan, memberikan kita kekuatan untuk tetap semangat menjalani hari-hari kita. Sekalipun situasi COVID ini akan terus ada bersama dengan kita. Dan kemudian kita juga tetap berdoa untuk setiap jemaat-jemaat Tuhan yang masih dalam keadaan sakit. Kita berdoa supaya mereka tetap kuat dan semangat berjuang untuk melewati sakit mereka. Kita berdoa untuk Ibu Ayen, kita berdoa juga untuk Fendi, kita berdoa juga untuk Bapak Siahaan, supaya mereka tetap semangat untuk melewati masa-masa sulit mereka. Kita juga berdoa untuk setiap orang tua kita yang sudah lanjut usia. Mungkin di dalam situasi COVID ini mereka mengalami ketakutan, kepanikan, dan mungkin kurang semangat. Tetapi di dalam doa ini kita percaya bahwa ketika kita menyebut nama-nama mereka, maka Tuhan akan memberikan kekuatan di dalam kehidupan mereka. Dan juga Bapak Ibu, kita bersyukur hari ini kita bisa merayakan Paskah bersama-sama. Tidak harus dengan perayaan yang besar, tidak harus dengan sorak-sorai yang besar seperti yang kita lakukan di tengah-tengah gereja kita. Tetapi ketika kita merayakan Paskah, berarti ini adalah hari kemenangan kita bersama. Kita boleh merayakannya di tengah-tengah keluarga kita. Kita katakan bahwa Yesus sudah bangkit, berarti kita sudah dibangkitkan menjadi orang-orang pilihan Tuhan yang baru. Mari Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita berdoa bersama-sama untuk setiap topik-topik doa yang sudah dibacakan kepada kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan, karena kami memiliki Allah yang luar biasa, yang memberikan kami kesempatan untuk boleh menikmati kehidupan kami sampai detik ini. Kami percaya Tuhan, kalau bukan karena campur tangan-Mu, maka kehidupan kami tidak berarti apa-apa. Tetapi hari ini ketika kami masih bernapas, kami masih mendapatkan kesehatan, kami masih mendapatkan kecukupan, semua itu adalah anugerah Tuhan yang luar biasa. Bapa di surga, Engkau tahu kami seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya orang-orang Kristen, dan juga Tuhan seluruh dunia ini memiliki pergumulan yang besar.
Ketika kami diperhadapkan dengan virus yang tidak dapat kami lihat. Ketika kami diperhadapkan dengan orang-orang yang berguguran mendahului kami. Tetapi Tuhan, firman-Mu menguatkan kami agar kami senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Kami tidak boleh lemah, kami tidak boleh gentar, karena semua yang terjadi dalam hidup kami itu adalah seizin Tuhan. Tuhan, biarlah kami tetap setia untuk berseru-seru kepada Tuhan, menjadi Allah pertolongan kami, sumber kekuatan kami untuk melindungi kami Tuhan di segala persoalan hidup kami. Kami tahu tangan Tuhan tetap memegang kami. Bapa di surga, kami berdoa untuk setiap jemaat-jemaat Tuhan, keluarga besar GMI Tanjung Merawa. Kami memohon Tuhan agar mereka tetap memiliki iman yang bertumbuh. Karena iman inilah Tuhan yang akan membantu kami untuk melihat kemuliaan-Mu. Supaya setiap hari-hari kami Tuhan, kami boleh mendengarkan suara-Mu. Melalui iman ini kami terus berbicara dengan Tuhan. Melalui iman ini Tuhan kami dikuatkan, kami diyakinkan bahwa kami dapat melewati segala pencobaan di dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap jemaat-Mu yang saat ini Tuhan mungkin sedang dirumahkan, tidak memiliki pekerjaan atau kesulitan mencukupkan kebutuhan keluarganya. Bukan hanya kami Tuhan, tapi semua orang, banyak orang Tuhan yang saat ini mengalami banyak perubahan oleh karena situasi COVID kami ini Bapa. Tetapi Tuhan, kami percaya bahwa ada banyak orang-orang yang memiliki sumber materi yang akan membantu kami. Tuhan, berikan kami hati untuk berbagi, untuk melihat sekeliling kami, untuk membantu mereka yang kekurangan. Dan kami tahu Bapa, ketika hari ini kami Tuhan merasakan kelaparan, maka Engkau akan mencukupkan kebutuhan kami. Engkau akan mendatangkan orang-orang yang mengasihi kami Tuhan. Karena janji-Mu sungguh nyata di dalam kehidupan kami. Bapa di surga, kami juga ingin berdoa kepadamu Tuhan. Untuk setiap jemaat kami yang saat ini berjuang untuk penyakitnya. Tidak pernah berhenti Tuhan, kami menaikkan doa kami kepadamu, memohon belas kasih-Mu, kemurahan-Mu Tuhan, untuk menjamah tubuh sahabat sepelayanan kami, Ibu Leni, yang saat ini berjuang di Kuala Lumpur bersama dengan suaminya. Tuhan, kami tahu bahwa secara manusia dia sangat lemah, dia terbatas Tuhan. Tetapi kuasa Tuhan yang akan menguatkan dia, memampukan dia Tuhan untuk terus berjuang melewati proses pengobatan yang dilakukan tim medis di Kuala Lumpur. Kami tahu Tuhan bahwa dia adalah hamba-Mu yang setia, yang akan terus berdiam di dalam doanya dan terus memuji-muji nama-Mu. Bapa, kami juga berdoa untuk orang-orang yang sudah Tuhan pulihkan dan yang terus melewati perawatan-perawatan medis. Kami berdoa untuk sahabat kami Fendi. Kami berdoa untuk Pak Siahaan. Bapa, kami memohon kepadamu agar mereka tetap semangat untuk boleh merawat tubuh jasmani mereka. Dan yang paling utama Tuhan, mereka dapat memelihara tubuh rohani mereka. Sehingga tubuh ini Tuhan tetap seimbang untuk terus memuliakan Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk setiap orang tua kami yang mulai bergumul dengan kondisi fisik mereka yang mulai lemah. Tuhan, mungkin kehidupan ini tidak lagi panjang untuk mereka lalui. Tetapi Tuhan, buatlah mereka yakin berapapun usia mereka, mereka harus tetap berdiri teguh di hadapan Tuhan, memanggil nama Tuhan, percaya kepada Tuhan dan menyerahkan diri kepada Tuhan saja.
Tuhan, jangan biarkan mereka takut. Jangan biarkan mereka panik oleh karena situasi kami saat ini. Sekalipun Tuhan virus-virus ini mencoba untuk mengancam kami, membuat kami takut, tapi kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, kami akan diberikan kesanggupan untuk melewatinya, menghadapinya dengan kuasa-Mu yang besar dalam kehidupan kami. Kami juga Tuhan, bukan hanya orang tua kami juga yang muda, kami juga yang dewasa, kami juga memohon pertolongan-Mu. Lindungilah kami Tuhan, agar kami senantiasa di dalam penyertaan Tuhan. Kami berdoa untuk setiap tenaga medis, aparat keamanan yang terlibat, yang berjuang, yang berdiri di garis terdepan. Kami tahu Tuhan, bahwa mereka juga ketakutan, tetapi mereka harus berkorban demi kesehatan kami seluruhnya. Kami memohon Tuhan, kiranya malaikat-malaikat-Mu yang melindungi mereka dimanapun mereka berada, supaya malaikat-Mu Tuhan tetap memberikan mereka perlindungan yang luar biasa. Biarlah Tuhan, Engkau yang tetap memberikan mereka kecukupan, baik kebutuhan keluarga mereka, dan juga Tuhan, kiranya Tuhan mencukupkan fasilitas medis kami Tuhan, sehingga kami boleh merasakan perawatan yang baik Tuhan ketika kami tertular ataupun tidak tertular. Bapa di surga, kami berdoa juga Tuhan untuk pemerintah kami yang saat ini juga berupaya untuk mensejahterakan di tengah-tengah kesulitan dan penderitaan. Kami tahu Tuhan, mereka juga berkorban untuk bangsa ini. Kami tahu Tuhan, begitu banyak yang harus mereka pikirkan, termasuk keluarga mereka yang mereka tinggalkan pada saat ini. Kami berdoa Tuhan untuk kepala negara kami, supaya Bapak Presiden kami dan seluruh anggotanya Bapak boleh bekerja bersama-sama untuk menuntaskan wabah COVID-19 ini Tuhan. Kami tidak tahu Tuhan apa yang harus dilakukan, tetapi biarlah hikmat dan bijaksana-Mu Tuhan memberkati mereka, menolong mereka Tuhan, agar di tengah-tengah kesulitan ada damai sejahtera yang boleh kami rasakan sebagai masyarakat kecil. Kami berdoa juga Tuhan untuk setiap orang-orang yang ahli di dalam bidang obat-obatan, supaya vaksin yang dibutuhkan Tuhan, obat-obatan yang diperlukan boleh ditemukan, sehingga ini Tuhan boleh menjadi penolong kami, sarana untuk menyembuhkan kami melalui berkat-Mu yang memakai mereka Tuhan, orang-orang berpotensi. Bapa di surga, pada saat ini juga Tuhan, kami sungguh bersyukur, kami umat-Mu yang percaya kepada-Mu boleh merayakan kemenangan, kebebasan dan kebangkitan-Mu Tuhan. Ini merupakan hal yang luar biasa Tuhan. Sekalipun kami di rumah Tuhan, semangat untuk memuji nama-Mu, memuliakan nama-Mu itu tidak berhenti. Tuhan, terima kasih untuk iman yang Kau berikan kepada kami. Sekalipun Tuhan, perayaan ini hanya kami laksanakan di rumah kami masing-masing, tetapi kami tetap percaya kebangkitan itu akan mewujudkan cinta kasih kami Tuhan kepada Engkau. Kami juga percaya Tuhan, melalui Paskah ini bahwa kami juga akan dibebaskan dari dosa-dosa kami. Kami juga akan mendapatkan kehidupan yang baru sebagai orang-orang Kristen ya Tuhan. Kami ingin menjadi pengikut-Mu yang setia. Kami tidak ingin Tuhan hanya merayakan Paskah ini Tuhan melalui mulut kami, tetapi biarlah hati kami juga Tuhan dimenangkan, dibangkitkan untuk tetap menyatakan kebenaran Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga memohon belas kasih-Mu, kemurahan-Mu Tuhan, agar Engkau mengizinkan kami Bapa untuk boleh berkumpul bersama Tuhan di rumah-Mu. Kami boleh mengadakan persekutuan kembali Tuhan. Biarlah kerinduan ini Tuhan kami sampaikan hanya kepada Tuhan saja. Waktu yang terbaik Engkau berikan kepada kami. Kami akan menantikannya dengan tekun bersama dengan keluarga kami. Kami akan tetap di dalam penyertaan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Seperti wanita mengurapi Tuhan Yesus, menangis di bawah kakinya.
Demikian hidup kita untuk mengasihi Tuhan Yesus. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, sampai akhir ku menutup mata. Ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia, ku melayanimu. Sekali lagi Bapa, Ibu seperti wanita mengurapimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup, sampai akhir ku menutup mata. Ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia, ku melayani. Sampai akhir ku menutup mata, sampai akhir ku menutup mata. Ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia, ku melayani. Ku tetap setia melayanimu. Ku tetap setia, ku melayanimu. Kami persilakan kepada hamba Tuhan, Ibu Evangelis Yeti Mili untuk menyampaikan khotbah. Shalom Bapak Ibu. Pada hari ini kita akan kembali merenungkan akan firman Tuhan. Dan sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan bersama-sama berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, pada hari ini kami sungguh bersyukur dan berterima kasih karena untuk kesekian kalinya Tuhan, kami boleh bersama-sama merayakan Paskah, hari kemenangan-Mu, di mana Tuhan sudah bangkit, mengalahkan maut. Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus ada Allah yang hidup, Allah yang sudah bertata di surga, Allah yang sudah mengalahkan maut, dan Allah yang sudah menebus hidup kami. Terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Kami boleh bersama-sama merenungkan kembali akan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah melalui firman Tuhan kali ini Tuhan, kami boleh sungguh-sungguh mengerti akan arti kehadiran-Mu, akan arti Paskah yang sesungguhnya. Terima kasih Tuhan, Kau persiapkan hati kami, dan biarlah kuasa Roh Kudus bekerja, memberikan hikmat, kepintaran kepada kami, sehingga kami dapat mengerti akan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita akan bersama-sama membuka Alkitab dari Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai
ayat yang ke-18, saya akan membacakannya. Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai 18, demikian firman Tuhan. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datang Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tapi agak di samping, di tempat yang lain, dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai ke kubur itu, dan ia melihat dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat itu kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Jawab Maria kepada mereka, Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari? Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya. Kata Yesus kepadanya, Maria. Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, aku telah melihat Tuhan, dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal itu kepadanya. Bapak Ibu kekasih, pertama-tama saya mengucapkan selamat Paskah bagi kita semua. Untuk kesekian kalinya kita merayakan Paskah, dan untuk pertama kalinya kita merayakan Paskah di rumah kita masing-masing. Di berbagai tempat orang-orang Kristen dan mungkin juga di seluruh Indonesia kita merayakan Paskah karena situasi yang tidak memungkinkan kita merayakan Paskah di rumah. Tapi saya berharap Bapak Ibu kasih situasi ini tidak mengurangi makna Paskah bagi hidup kita yang sudah memberikan sukacita seperti yang dirasakan oleh murid-murid Yesus ketika mereka menjumpai kubur kosong. Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib untuk menebus dosa saya dan Bapak Ibu, menebus dosa kita semua. Setelah 3 hari dia dikubur, kemudian dia bangkit, dia hidup, mengalahkan maut. Itu artinya Allah yang kita sembah bukan Allah yang mati, tetapi Allah yang hidup. Bapak Ibu kekasih, firman Tuhan yang sudah kita baca, yaitu dari Injil Yohanes. Nah, Yohanes memiliki
atau menulis secara lengkap tentang seorang wanita, yaitu Maria Magdalena, sebagai saksi pertama yang melihat kubur Yesus kosong. Kemudian dia juga memberitahukan kepada murid-murid yang lain, yaitu Simon Petrus dan salah seorang murid yang dikasihi Yesus. Bapak Ibu yang kekasih, selain itu Maria bukan hanya sekedar dia melihat pertama kali kubur kosong, tetapi dia juga yang pertama kali dijumpai oleh Yesus. Kalau kita lihat, Maria bukan seorang tokoh yang menonjol atau fenomenal dalam Injil. Namun Yesus menyatakan diri dan menampakkan diri kepada Maria sebelum dia menyatakan diri kepada murid-murid Yesus yang lain. Injil Yohanes berani menuliskan ini secara lengkap. Sementara situasi saat itu, kesaksian seorang wanita tidak akan dianggap oleh orang-orang Yahudi. Tetapi Yohanes melihat ada sesuatu yang penting dari seorang wanita yang bernama Maria Magdalena. Dan tema firman Tuhan pada hari ini saya mengambil dari ucapan yang dikatakan oleh Maria pada ayat yang ke-18. Aku telah melihat Tuhan. Aku telah melihat Tuhan. I have seen the Lord. Kita akan bersama-sama merenungkan firman ini dan belajar dari seorang wanita yang bernama Maria Magdalena. Dia sudah melihat kubur Yesus yang kosong. Dan dia juga mengatakan, aku telah melihat Tuhan. Yang pertama, kita melihat bagaimana pada akhirnya Tuhan menyatakan diri kepada Maria. Dan Maria bisa mengatakan, aku telah melihat Tuhan. Bapak Ibu, kita bisa lihat sikap dari seorang Maria. Maria memiliki kasih yang tetap untuk gurunya. Yang pertama, Maria memiliki kasih yang tetap untuk gurunya. Bapak Ibu kasih, ketika Maria memutuskan untuk pergi ke kubur Yesus pada hari pertama, minggu itu, ini bukan perkara yang gampang. Itu bukan perkara yang mudah Bapak Ibu. Mengapa saya katakan? Karena situasi pada saat itu sangat-sangat mencekam, menakutkan. Tidak seperti yang biasa mungkin kita lakukan setiap kali kita mengadakan Paskah hari Minggu pagi, subuh. Mungkin kita setiap tahun pergi ke Taman Eden ataupun ziarah ke kuburan orang tua kita ataupun orang yang kita kenal. Bapak Ibu, situasinya tidak gampang. Karena kita tahu pada saat itu 3 hari yang lalu Maria melihat dan menyaksikan bagaimana orang-orang Yahudi mengatakan kepada Yesus, salibkan dia, salibkan dia. Begitu beringas, begitu keji. Dan dia juga melihat dengan matanya sendiri bagaimana tentara-tentara Romawi menyiksa akan tubuh Yesus. Dan itu sesuatu hal yang sangat mengerikan. Bapak, tanpa perlawanan Yesus berdiam. Tanpa perlawanan Yesus harus mati di kayu salib. Bapak Ibu kasih, tentunya situasi ini membuat murid-murid dan juga orang-orang yang mengikuti Yesus, salah satunya Maria, pasti dicekam rasa ketakutan. Buktinya, beberapa kali Yesus menyatakan diri dan menampakkan diri kepada murid-muridnya. Mereka berada di satu ruangan yang tertutup, yang terkunci rapat. Dan Yesus menjumpai mereka. Tentunya ini membuat rasa cemas karena orang-orang pada situ masih mencari murid-murid Yesus. Tetapi bagi Maria Magdalena memiliki kasih, memiliki cinta kepada Yesus, membuat dia pergi pagi-pagi buta. Pada ayat yang pertama, pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, Maria pergi ke kubur Yesus
Dia pergi bukan hanya sekedar mau melihat kubur Yesus, tetapi dia pergi hanya untuk merempah-rempahi akan mayat Yesus. Dia punya keinginan yang tulus kepada gurunya. Karena pada saat Yesus mati di kayu salib pada hari Jumat, sudah sore hari, pada saat orang-orang Yahudi memasuki masa Sabat, sehingga mereka tidak lagi sempat untuk merempah-rempahi mayat Yesus. Bapak Ibu yang kekasih, saya melihat bahwa rasa cinta, rasa kasih yang besar membuat Maria menghilangkan rasa cemas, rasa takutnya pada saat itu. Dia datang pagi-pagi gelap untuk ke kubur Yesus. Dia punya tujuan merempah-rempahi, memberikan wangi-wangian kepada mayat Yesus. Tetapi yang terjadi Bapak yang kekasih, ketika dia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur itu, tanpa dua kali berpikir, dia berlari-lari dan juga dia pergi menjumpai Simon Petrus dan murid yang lain untuk memberitahukan apa yang dia lihat. Apa yang telah dikatakan kepada Simon Petrus tanpa bertanya, tanpa berdiskusi. Dikatakan Tuhan telah diambil orang dan kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Bapak Ibu kekasih, tentunya kita ingin tahu siapa sih Maria Magdalena sehingga dia memiliki cinta kasih yang begitu besar terhadap gurunya, dan cinta kasih yang besar itu mengalahkan rasa takutnya. Kalau dalam pembacaan Lukas pasal 2 dilaporkan bahwa Maria telah disembuhkan Yesus dari kerasukan roh jahat dan ia telah dibebaskan. Ada 7 roh jahat yang menguasai hidupnya dan Yesus sudah menyembuhkan dia. Yesus sudah memberikan kebebasan kepada dia sehingga dia benar-benar merasakan akan jamahan Tuhan, kasih Tuhan yang luar biasa. Yesus telah membebaskan hidupnya dari ikatan roh-roh jahat dan ia juga merasakan hidup yang telah dimerdekakan oleh Yesus. Dia merasakan secara pribadi bahwa Yesus sungguh-sungguh berkarya dalam hidupnya dan mengasihi dia. Yang kedua, Maria Magdalena tetap percaya kepada Yesus adalah Tuhan. Bapak Ibu kekasih, kita akan lihat dan perhatikan ada 3 kali Maria menyebut kata Tuhan atau kurios. Dalam ayat yang kedua dikatakan demikian, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Kemudian ayat yang ke-13, Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Dan ayat yang ke-18, aku telah melihat Tuhan. Ketika ucapan yang dikeluarkan dari mulut Maria, dalam bahasa Inggrisnya Lord, dalam bahasa Yunaninya kurios. Dan yang lebih menarik lagi Bapak Ibu, bahwa dia mengucapkan 3 kali kata Tuhan ini dalam 2 situasi yang berbeda. Ayat 2 dan 13, Maria mengucapkan dalam satu kondisi, dia punya rasa kecewa, sedih karena gurunya telah diambil orang. Gurunya sudah tidak ada lagi kubur. Dan dia tidak tahu di mana orang meletakkan. Sedangkan pada ayat yang ke-18, itu dalam suasana sukacita karena dia telah bertemu kembali dengan gurunya. Bapak Ibu yang kekasih, inilah yang saya katakan, Maria tetap percaya kepada gurunya sebagai Tuhan. Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang sudah membebaskan dia. Walaupun saat itu dia melihat gurunya seakan-akan kalah tak berdaya, mati disalibkan. Sementara yang lain, kalau kita lihat bangsa Israel pun, murid-muridnya pun mengalami kekecewaan. Pengharapan yang besar yang pertama mereka taruh kepada
Yesus sebagai Mesias, tetapi ternyata mereka menginginkan Yesus sebagai Mesias yang membebaskan mereka dari jajahan Romawi. Tapi nyatanya apa yang mereka dapati? 3 hari yang lalu Yesus harus mati tanpa ada perlawanan. Padahal beberapa hari yang lalu bagaimana orang-orang menyanjung Yesus, mengeluk-elukan dia dan mengucapkan Hosana, Hosana, diberkatilah dia yang datang. Dia adalah sang pembebas, dia adalah Mesias yang akan membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Tetapi sekarang ketika mereka menyaksikan Yesus disalibkan, tentu ada perasaan kecewa. Tentu juga iman yang sudah mereka bangun, pengharapan yang sudah mereka bangun runtuh perlahan. Tidak terkecuali murid-muridnya. Tapi berbeda dengan Maria. Ada sesuatu yang menarik. Perasaan Maria tetap sama. Mungkin dia sedih. Mungkin juga dia kecewa. Bapak Ibu lihat, dia menangis terseduh-seduh. Pada ayat yang ke-11, Maria berdiri dekat kubur Yesus dan menangis. Dia hanya melihat dan meratapi akan kubur yang kosong. Yesus sudah mati, belum sempat dirempah-rempahi. Mayatnya tidak ada lagi. Tentu dalam hatinya dia sangat sedih, dia sangat kecewa. Dia menangis berdiri di depan kubur itu. Dan ketika ada 2 malaikat menyapa dia, menegur dia, kembali dia berkata, Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana itu diletakkan. Bapak Ibu kasih, my Lord, Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana dia diletakkan. Dia tidak tahu di mana Yesus berada. Karena kesedihannya yang begitu mendalam pun, sampai-sampai Maria tidak lagi mengenal Yesus yang menyapanya. Dalam ayat kata Yesus 15, kata Yesus kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari? Maria menyangka ketika Yesus menegur dia menyangka yang menegur dia adalah penjaga taman. Kembali dia berkata, ya, ketika itu dia tidak mengenal siapa yang menegur dia. Maria memiliki kesedihan hati yang sangat mendalam karena Tuhannya telah diambil orang. Tetapi itu tidak mengurangi rasa percayanya kepada gurunya yang telah membebaskan dia dari roh-roh jahat. Dia tetap mengakui gurunya adalah Tuhan. Yesus adalah Tuhan yang berkuasa. Dan akhirnya Tuhan kembali menyatakan diri kepada Maria secara pribadi. Dan dia memanggil satu kata, Maria. Bapak Ibu kasih, Maria peka. Dia mendengar panggilan Yesus hanya satu kata, Maria. Maria langsung terkejut. Yang memanggil itu adalah gurunya. Dan dia berkata, ya Rabuni, artinya guru. Bapak Ibu kasih. Dan pada akhirnya Maria mengatakan, aku telah melihat Tuhan. Setelah dia mengatakan Rabuni, guruku. Kemudian dia mengatakan, aku telah melihat Tuhan. Aku telah melihat Tuhan. Bapak Ibu kekasih, pada perayaan Paskah saat ini, mari kita belajar memiliki sikap seperti Maria Magdalena. Terkadang dalam perjalanan hidup kita yang kita lalui, ada perasaan takut, apalagi situasi yang kita alami pada saat ini. Kita sudah mendengar berita di berbagai tempat, di berbagai negara, begitu ganasnya virus corona. Bahkan saya mendengar sampai saat ini sudah 37.000 orang yang meninggal karena virus corona. Dan masih banyak penderita-penderita lain. Dan juga
masih banyak lagi orang-orang yang terindikasi kena virus corona. Bapak Ibu, tentu kita takut. Tetapi satu hal, firman Tuhan mengajarkan kepada kita, secara manusia wajar kalau kita takut. Tapi jangan sampai ketakutan itu menguasai hidup kita, menghantui hidup kita, sehingga kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita melupakan akan kasih Tuhan. Kita melupakan akan kasih Tuhan yang begitu besar dalam hidup kita. Dia yang sudah mati, dia yang sudah bangkit, dia yang sudah hidup dan bertata di surga. Dia juga yang menyertai kita sampai hari ini. Dan biarlah rasa takut kita mau serahkan, rasa kekhawatiran kita, rasa takut kita tidak menghalangi kasih Tuhan ada di dalam hidup kita. Tidak menutup mata kita dari hal-hal yang kebaikan-kebaikan Tuhan yang kita rasakan. Yang kedua, dalam kesedihannya yang sangat mendalam, Maria tetap percaya pada Tuhan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan. Mungkin ada banyak kesulitan, mungkin ada banyak kesedihan, mungkin ada banyak kekecewaan terjadi karena apa yang kita harapkan terkadang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Apa yang kita cita-citakan, apa yang kita rencanakan tidak terwujud. Mari kita belajar memiliki sikap seperti Maria. Dalam kesedihan dia, dalam kekecewaan dia, dia tetap mempercayai Tuhan tetap berkarya dalam hidupnya. Dia tetap mempercayai gurunya sebagai Tuhan. Memiliki hati yang tetap percaya kepada Tuhan dalam keadaan duka, dalam keadaan sukacita. Itulah yang Tuhan harapkan. Tuhan kita sudah bangkit. Mari kita bersama-sama mengatakan, aku telah melihat Tuhan. Melihat Tuhan bukan karena orang lain, tetapi melihat Tuhan, merasakan kehadiran Tuhan secara pribadi. Melihat Tuhan oleh karena Tuhan sudah menyatakan secara pribadi dalam hidup kita. Sehingga kita mau mengatakan, aku telah melihat Tuhan. Biarlah firman Tuhan pada saat ini memberikan kekuatan kepada kita. Dan dalam Paskah ini kita bersama-sama katakan, aku telah melihat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Paskah Bapak Ibu. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Allah kami yang hidup, Allah yang sudah bangkit, Allah yang sungguh-sungguh sudah bertata di atas surga. Allah itu juga yang menyertai kami. Bapa, melewati firman Tuhan yang sudah kami renungkan bersama pada hari ini Tuhan, kami mau belajar seperti Maria Magdalena, memiliki cinta kasih yang begitu besar dalam hidupnya kepada gurunya yang sudah menolong dia, yang sudah membebaskan dia, yang sudah memerdekakan dia dari roh-roh jahat. Tuhan Yesus Kristus Allah yang kami hidup, Engkau sudah membebaskan kami dari dosa. Engkau sudah mengangkat kami menjadi anak-anak Allah. Yesus yang sudah mati untuk menebus dosa kami. Yesus itulah yang sudah memerdekakan hidup kami, sehingga kami boleh melihat kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kami. Tuhan, biarlah di dalam masa-masa seperti ini Tuhan, kami tetap memiliki rasa takut. Kami memiliki rasa percaya kepada Tuhan. Mungkin situasi dunia sangat mencekam, tetapi biarlah sebagai anak-anak Tuhan, kami tetap memiliki pengharapan yang kokoh. Hanya di dalam Engkaulah Tuhan, kami boleh merasakan ketenangan. Di dalam Engkaulah Tuhan, kami boleh merasakan kekuatan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa di tengah-tengah situasi ini Tuhan. Mungkin kami memiliki masa depan yang terkadang Tuhan kami tidak tahu kemana kami melangkah. Tapi biarlah Tuhan, kami pertaruhkan segala rencana kami, segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dan biarlah kami tetap memegang Engkau Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Itu anugerah yang terindah, anugerah yang paling besar yang kami rasakan. Yesus Kristus Allah kami yang hidup, yang kami sembah, Allah yang sudah mengasihi kami, Allah yang sudah memberkati kami. Dan biarlah Tuhan kami tetap setia kepada Engkau, dan kami boleh menyaksikan kuasa-Mu bekerja dalam hidup kami. Dan kami mengatakan seperti Maria, aku telah melihat Tuhan berkarya di dalam hidupku. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.
Bapak Ibu, saat ini kita akan mengakhiri ibadah kita. Kami mengundang jemaat untuk boleh bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama berdoa Bapa kami, kemudian doksologi, doa berkat, dan amin song. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doksologi. Kepada Allah beri puji, serta kepada Al-Masih, Rohul Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan Yesus mengasihi kita dan memberkati kita. Tuhan Yesus menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita damai sejahtera mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Jemaat silakan duduk kembali. Saat teduh. Shalom. Selamat hari Minggu dan selamat Paskah bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.